berbahagia di atas penderitaan Iran. Presiden Iran tewas kecelakaan helikopter, Menteri Israel malah berdansa. Menteri Warisan Israel Amichai Elayahu merayakan meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi akibat kecelakaan helikopter pada hari Minggu kemarin. Menanggapi berita meninggalnya Raisi, Elayahu memposting gambar segelas wine di X disertai dengan tulisan Cheers di captionnya. Di sisi lain, pemerintah Zionis Israel mengklaim tidak terlibat dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan Raisi atau Presiden Iran itu. Helikopter yang membawa Raisi dan beberapa pejabat lainnya termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian jatuh pada hari Minggu di kawasan pegunungan di barat laut Iran. Setelah lebih dari 10 jam pencarian yang terhambat kabut dan hujan, Presiden dan rombongan dipastikan tewas. Kepala negara telah melakukan perjalanan ke wilayah perbatasan setelah bergabung dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada hari Sabtu untuk meresmikan bendungan. Raisi telah berjanji untuk mengunjungi masing-masing dari 30 provinsi di Iran setidaknya setahun sekali, dan dia juga secara rutin melakukan perjalanan keliling negara tersebut. Kematiannya memicu spekulasi bahwa musuh bebuyutan Iran, yaitu Israel, berada di balik kecelakaan itu. Pada hari Senin, seorang pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya membantah keterlibatan negaranya dalam kecelakaan naas itu. Putaran ketegangan terbaru antara Israel dan juga Iran dimulai pada 1 April 2024 setelah serangan udara Israel menghantam konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Serangan itu menghabisi 7 perwira pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam atau IRGC termasuk 2 jenderal senior. Sebagai tanggapan, Teheran menembakkan banyak drone dan juga rudal ke Israel. Republik Islam Iran telah berulang kali bersumpah untuk melenyapkan, menghancurkan atau memusnahkan rezim Zionis Israel. Avigdor Lieberman, mantan Menteri Pertahanan dan pemimpin partai oposisi sayap kanan Yisrael Beitenu, mengatakan kepada situs berita Ynet, Israel tidak akan menitikan air mata atas kematian Presiden Iran. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah mengumumkan 5 hari berkabung di negaranya untuk para korban kecelakaan itu. Wakil Raisi Mohammad Mokhber mengambil alih jabatan presiden setelah mendapat persetujuan dari Khamenei pada hari Senin. Mokhber akan memegang jabatan tersebut selama 50 hari hingga pemilu diadakan. Murka hadapi Israel, Mesir kerahkan konvoi militer ke perbatasan Gaza. Mesir mengerahkan tentara tambahan dan kendaraan pengangkut personel lapis baja ke perbatasannya dengan Gaza di timur laut Sinai pekan ini. Kabar itu diungkap kelompok hak asasi manusia Mesir, sebagai tanda semakin memburuknya hubungan antara Kairo dan rezim kolonial Israel. 15 pengangkut personel lapis baja yang dilengkapi dengan peralatan tempur terlihat oleh penduduk Sheikh Zuyed di Sinai yang sedang melakukan perjalanan menuju perbatasan Mesir dengan Gaza pada Rabu malam, 15 Mei 2024, ungkap Yayasan Hak Asasi Manusia Sinai. Secara terpisah, konvoi kendaraan lapis baja lainnya tiba di desa Al-Joura, selatan Sheikh Zuyed, menurut yayasan tersebut.
Pengerahan tersebut terjadi di tengah keretakan yang semakin mendalam antara Mesir dan Israel terkait serangan Israel di Rafah, kota perbatasan selatan Gaza. Pekan lalu, Israel merebut perbatasan Rafah dan melancarkan operasi militer di kota tempat sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina berlindung. Serangan itu membuat marah Mesir, yang memiliki perjanjian damai selama 45 tahun dengan Israel dan bekerja sama erat dalam masalah keamanan. Sumber militer Mesir mengatakan kepada Middle East Eye pekan lalu bahwa tidak ada koordinasi operasi antara Mesir dan Israel sebelum penyeberangan Rafah itu diserang. Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza terhenti akibat penyitaan penyeberangan Rafah oleh Israel, dan Mesir telah menolak permintaan Israel untuk membuka kembali penyeberangan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan, Israel ingin menggunakan kendali atas Rafah untuk memperketat pengepungan daerah kantong. Pertikaian diplomatik antara Mesir dan Israel semakin dalam selama berhari-hari. The Wall Street Journal pada Selasa mengutip para pejabat Mesir yang mengatakan Kairo sedang mempertimbangkan penurunan hubungan bilateral dengan Israel, termasuk menarik duta besar mereka. Mesir mengumumkan akan bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasusnya melawan Israel di Mahkamah Internasional, ICJ, yang menuduh Israel melakukan genosida. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menuduh Israel memblokir bantuan ke Gaza. Namun para diplomat dan analis telah mengamati apakah pertikaian verbal tersebut meluas ke hubungan keamanan dan pertahanan yang rumit yang dikelola para perwira militer dan intelijen Mesir. Pengerahan pasukan tambahan ke Sinai akan menandai peningkatan serius pertikaian tersebut, ungkap seorang mantan diplomat senior Barat kepada ME. Pergerakan pasukan terjadi saat Presiden Sisi mempertimbangkan perselisihan tersebut untuk pertama kalinya. Pada hari Kamis, di KTT Liga Arab di Bahrain, dia mengatakan Israel menghindari gencatan senjata di Gaza. Kami menemukan Israel terus melarikan diri dari tanggung jawabnya dan menghindari upaya yang dilakukan untuk mencapai gencatan senjata, tegas dia. Mereka yang berpikir bahwa solusi keamanan dan militer mampu mengamankan kepentingan atau mencapai keamanan adalah orang yang mengalami delusi, ujar Sisi. Mesir, bersama dengan Qatar, juga menjadi salah satu mediator utama dalam perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.